Tetap bersama kami dalam program Update Siang, masih bersama saya Pujar Rusali, kita menyambung informasi selanjutnya. Pemirsa, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menilai bahwa kisruh yang dihadapi oleh Bupati Kabupaten Pati karena kurangnya sensitivitas dirinya selaku pejabat negara. Sultan melihat gaya kepemimpinan seorang kepala daerah tentu akan mempengaruhi respon publik dan hal ini yang menyebabkan warga Pati melakukan unjuk rasa. Demonstrasi besar-besaran di Pati, Jawa Tengah yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari kursi jabatannya pada Rabu lalu turut mendapat respon dari Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Saat ditanya komentarnya terkait polemik yang dihadapi Bupati Pati, menurutnya kepala daerah perlu memiliki teknik komunikasi publik serta politik dan kebijakan yang dikeluarkan perlu disampaikan dengan cara yang baik. Dirinya menilai sebagai Bupati Sudewo kurang sensitif terkait hal tersebut. Saya melihat itu, justru saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership, gaya itu sangat mempengaruhi bagaimana publik itu bisa merespon baik atau enggak. Seperti diberitakan, Bupati Pati Sudewo didemo warga untuk mundur karena polemik kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB setempat naik 250%. Aksi protes warga Pati meningkat karena Sudewo sendiri yang menantang ribuan warganya untuk berunjuk rasa. Bahkan Sudewo mengaku tak takut meski ada 5.000 hingga 50.000 warga Pati yang melakukan aksi demo terkait kebijakannya. Ya, baik pemirsa, berkaitan mengenai hal tersebut, kali ini kami akan mengundang narasumber kami terkait mengenai membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo dengan narasumber Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, selaku pakar hukum tata negara. Selamat siang, Pak Bowo. Selamat siang, Pak Pucuk. Iya, senang bisa berbincang pada siang hari ini. Saya bisa berjumpa kembali dengan berarti Pak saya Bowo. Diundang ini ada update yang bagus ini. Betul, Pak Bowo. Ya. Kita langsung saja terkait mengenai tadi bahasan yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu terkait mengenai pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sebelum kita membahas mengenai hal ini, saya ingin bertanya kepada Anda secara pribadi nih, apa dasar hukum yang mengatur pemakzulan kepala daerah? Ya, memang dasar hukumnya harus diatur. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 78 ayat 1. Jadi begini, jadi kepala daerah itu tidak bisa serta-merta langsung diturunkan karena dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat yang itu pilihan langsung. Jadi apakah dia mundur dikarenakan mati atau tidak cakap, dan dalam arti dia kebijaksanaan itu bertentangan dengan masyarakat. Kemudian ada hal memang harus kesalahan-kesalahan itu harus diperlihatkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang paripurna, nah ada masalah memang DPRD kalau itu ada kesalahan di paripurna harus dihadiri 2/3. Setelah dihadiri 2/3 harus paling lambat 1 bulan untuk mengajukan yaitu tentang pemberhentian itu di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung kemudian Mahkamah Agung itu apakah dia itu secara objektif subjektif meneliti apakah pengusulan di Mahkamah Agung melalui paripurna tadi diusulkan terus Mahkamah Agung mengabulkan atau menolak. Nah, di dalam tengah-tengah itu kan ada politik will-nya ya, elit-elit politik bagaimana ini masalah partai bisa menolak dan sebagainya. Nah, ketika dikabulkan tetap harus melalui Kementerian Dalam Negeri ke Presiden. Baru Presiden untuk mengusulkan memberhentikan melalui DPR. Nah, dari DPR itu bisa diberhentikan. Jadi tidak bisa semata-mata seperti itu. Kenapa? Ada 2 persoalan. Apakah ini ada persepsi atau aspirasi? Persepsi dan aspirasi itu ada kesalahan. Nah, yang menjadi persoalan adalah apa bisa dilengsarkan begitu saja, tidak serta-merta, harus melalui prosedur yang dilalui. Karena ada undang-undangnya soalnya dan ada peraturan pemerintahnya juga. Baik, Pak Bowo menyambung dengan apa yang Anda sampaikan tadi bahwasanya respon masyarakat sudah tidak ada respon yang positif dan juga baik terkait mengenai bupati atau penjabatan bupati saat ini begitu. Lantas kembali saya tanyakan kepada Anda, bagaimanakah prosedur untuk pemakzulan lebih tepatnya untuk kepala daerah bupati di Pati ini sendiri secara hukum tata negara? Untuk poin-poinnya atau tahapan-tahapannya seperti apa? Apakah bisa serta-merta hari itu atau mungkin beberapa hari kemudian bisa diturunkan atau dilengsarkan begitu atau bagaimana sebenarnya? Tidak Pak Pucuk, itu harus ada paripurna. Nah,
pengusulan pemaksulan itu ada paripurna dan itu ada satu kesalahan-kesalahan. Kesalahan apa? Apakah masyarakat nanti bisa bisa menekan begitu untuk sidang paripurna sendiri terkait mengenai pemaksulan ini? Nah, kehadirannya DPR apakah sudah memenuhi forum 2/3? Kalau enggak bisa. Itu pun 1 bulan. Baik. Ya. Nah, dari kesimpulan dari pembahasan itu diusulkan ya ke Mahkamah Agung tadi. Ya utama ya ke Mahkamah Agung pengusulan ini apakah kesalahan-kesalahan bahwa dari Bupati Pati itu kena menaikkan PBB 250%. Benar. Jadi 250% itu diterima enggak kena seakan-akan kebijaksanaan itu bertentangan. Tapi dia melihat dulu gak bisa serta-merta, tapi harus melalui mekanisme pengusulan ini. Lah DPR aja 2/3 nggak semudah apa yang dibayangkan. Meskipun masyarakat, karena masyarakat juga pada waktu itu dia memilih secara langsung. Ini demokrasi. Kecuali kalau dulu lain. Kalau dulu DPR gampang untuk memaksulkan. Baik. Karena DPR ya itu adalah yang memilih bupati maupun wali kota maupun gubernur ada DPR 31, 32. Jadi bisa langsung dimaksulkan. Tapi sekarang pemilihan rakyat tidak bisa dikarenakan sistem tentang pemilihan umum sekarang langsung nggak seperti dulu perwakilan. Nah kalau perwakilan ya mudah, tapi kalau ini langsung nggak serta-merta seperti apa yang saya sampaikan. Ya. Pak Bowo, kalau kita berbicara mengenai diferensiasi atau perbedaan antara pemakzulan di mana ada pelanggaran pidana hukum begitu ya. Nah dengan pemakzulan terkait mengenai pelanggaran administratif dan juga etika, perbedaannya apa diferensiasi? Perbedaannya gini, kalau memang itu ada satu tindak pidana dengan cukup alasan bisa diusulkan. Kalau itu dia ada tindak pidana korupsi atau tindak pidana. Contohnya ada narkoba, ada yang lain-lainnya yang berhubungan dengan 5 tahun ini. Tapi kalau enggak agak kesulitan, enggak bisa langsung. Tapi kalau ini hanyalah etika atau memang administrasi harus melalui mekanisme yang apa sampaikan seperti itu. Nah undang-undang syaratkan demikian, tidak bisa langsung. Jadi masyarakat ya harus memang memahami dulu arti dari aturan pemerintah maupun undang-undang itu harus dilaksanakan dulu perintah undang-undang. Kalau enggak bisa langsung, nyopot langsung tidak bisa. DPR tidak bisa nyopot langsung, harus melalui tadi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, usulan dari Mahkamah Agung. Peran DPRD dalam hal ini, dalam pemakzulan bupati, dalam hal ini bagaimana? Adakah ada kewenangan khusus begitu? Oh, tidak ada, karena sudah ada pembagian tentang daerah dan pusat. Pusat itu punya pusat lah. DPR ini daerah-daerah tidak bisa karena bertentangan yang satu dan lain. Meskipun pusat tidak bisa. Kenapa? Yang memilih adalah daerah bukan pusat. Jadi demonstrasi berapa episode pun juga tidak akan bisa menentukan tidak akan. Cuman ya sia-sia, hanya saja nanti berhadapan dengan aparat hukum ketika ada pengurusan, ada anarkis, ada pencurian, dan ada yang luka, ada yang meninggal. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena memang di dalam salah satu untuk demo itu kan harus ada surat, surat ke Interkam, contohnya Undang-Undang 9 tahun 98. Baik. Ya kan? Nah setelah siapa yang bertanggung jawab ketika itu diumumkan, maksudnya menyampaikan surat bahwa tanggal, hari, jam sampai jam berapa itu sudah ada Interkam, baru boleh. Makanya aparat penegak hukum mesti harus siaga. Kenapa? Karena ini adalah isyarat undang-undang juga. Nah, kalau sudah tidak ada simpati lagi dari masyarakat terkait mengenai kepemimpinan bupati yang sudah ada begitu Pak Bowo, lantas kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Pandangan Anda pribadi? Kalau pandangan saya dikarenakan ini adalah pilihan dari masyarakat sendiri. Kenapa memilih kan gitu? Memilih harus tanggung jawab. Sekarang dibatalkan agak susah dikarenakan pemilihan sama yang pada waktu demo bertentang berapa yang memilih itu kan begitu. Jadi nggak serta-merta langsung dimaksulkan, tapi harus ada mekanismenya. Kalau nggak ada mekanisme, ini negara hukum, ya toh, bukan Makstat, Rekstat. Nah, hal inilah harus dipahami juga. Negara kita itu negara hukum. Kita harus berpijak ya pasal 3 ayat 3 juga. Kalau negara kita politik lain. Nah, kalau politik will itu saya nggak bisa bicara politik akan, tapi harus mekanismenya. Tanpa Mahkamah Agung yang memeriksa baik secara objektif dan subjektif itu urusan Mahkamah Agung dulu. Mahkamah Agung batalkan bahwa ini perlu dimaksulkan, ya toh.
perlu ada diturunkan. Itu dari Mahkamah Agung putusannya. Jadi mengadili intinya bagaimana. suka tidak suka masyarakat terkait mengenai pimpinan yang ada pasti akan tetap menjabat begitu, selama tidak ada keputusan akhir dari pusat begitu. Iya, harus pusat. Nah, pusat itu yang dulu yang angkat pada waktu siapa? Lah, kalau yang angkat kan presiden, bukan gubernur. Nah, presiden yang berhentikan presiden melalui nanti mekanisme dari Kementerian Dalam Negeri juga. Seperti itu kembali lagi. Lah, setelah itu diturunkan dikembalikan pada DPR. DPR baru bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita, Pak Bowo, terkait mengenai pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pemirsa, ada jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Update Siang. Masih bersama saya Puja Rusali. Kita masih membahas mengenai pemakzulan Bupati Pati Sudewo dengan narasumber kita yaitu Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum selaku pakar hukum tata negara. Menyambung mengenai diferensiasi dan juga perbedaan pemakzulan dari pelanggaran hukum dan juga pelanggaran etika dan juga administrasi. Dalam hal ini menurut Anda pribadi, adakah konteks atau mengarah pada konsep pemakzulan dari Bupati Sudewo ini yang mengarah pada pelanggaran administrasi dan juga etika? Kalau etika dan administrasi itu adalah penilaian tetap untuk membatalkan harus mekanisme secara hukum. Tapi kalau dia melanggar hukum dengan sendirinya tanpa ada melalui mekanisme juga cukup alasan. Contohnya kalau ketangkap OTT KPK atau kena tanpa demo pun pasti akan turun ya? Tanpa demo pun pasti akan turun. Bisa. Lah ini nanti menjadi mohon maaf ini. Tentang hubungannya dengan dominonya bagaimana, permainan domino bagaimana, ini eksesnya demikian. Nanti eksesnya akan kemana-mana. Ini harus diperhatikan persoalan-persoalan yang ada di Pati ini. Nanti ada kekhawatiran mengarah ke daerah-daerah, soalnya daerah-daerah ya sama. Ketika PBB itu naiknya hampir ada 1.000, ada 400 dan sebagainya. Tapi ini berbahaya sekali. Kenapa? Jangan sampai akan terjadi antara rakyat dan negara dan pemerintah tidak ada keharmonisan. Dalam arti begini, jadi kalau memang hal ini harus memang diperhatikan oleh pusat. Nah, yang perhatikan apa? Ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Soalnya apa? Jangan sampai mengarah ekses dominonya ini berbahaya dikarenakan memang masyarakat ini kondisinya ekonominya seperti ini. Jadi kalau dinaikkan, jangan sampai jeritan-jeritan ini akan terjadi. Maka harus apapun memberikan edukasi pada masyarakat. Karena apa-apa ini pemilihan langsung. Jangan sampai hanyalah karena dengan adanya pemaksulan, dengan ada penekanan langsung begitu saja. Tidak bisa. Bisa saja terjadi. Ketika saya mundur supaya hanya untuk menerapkan tentang demo. Padahal mundurnya itu nggak serta-merta. Kecuali kalau mengundurkan diri. Tapi ternyata nggak mengundurkan diri, berarti harus ada mekanisme sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah. Baik, menurut Anda pribadi apakah ada potensi dalam hal ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia? Ya, kalau bicara masalah hak asasi manusia, siapa yang itu hak asasinya dilanggar itu baru. Tapi ini adalah keputusan. Penyalahgunaan wewenang dalam pemakzulan ini? Nah, inilah pemakzulan ini ada hubungannya. Karena harus adanya satu mekanisme ada. Meskipun itu adalah paripurna ini ya. Nah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai hanyalah kewenangan ini hanya ditunjukkan pada DPR. DPR harus memahami dulu apakah ini quorum enggak. Kalau enggak sampai 2/3 enggak bisa untuk diusulkan. Nah, ini adalah pelanggaran. Kalau seperti itu bisa terjadi. Hanyalah ini menyangkut prediksi saya. Ini hanya prediksi ya. Ini bisa pelanggaran HAM, tapi jangan seperti itu. Kita harus memberikan satu edukasi bahwa bagaimana demokrasi yang baik, bagaimana demo yang baik, bagaimana untuk mekanisme yang baik. Masyarakat bisa kok, stakeholdernya atau akademisinya ke DPR. Bagaimana ini kesalahan-kesalahan dari bupati-pati ini. Berapa sih itemnya, berapa item dan sebagainya. Nah itu baru bisa. Tapi kalau nggak ada kesalahan hanya 1, 2, 3, nanti pertimbangannya agak susah nantinya. Baik, Pak Bowo, kalau seumpama pemakzulan ini terjadi ataupun tidak terjadi begitu, apa dampak bagi politik dan juga tata kelola pemerintahan sendiri? Ini akan terjadi. Jadi semua nanti eksesnya ini memberikan satu referensi ya, rujukan ini. Pati ini, Kabupaten Pati ini menjadi rujukan bagi yang kabupaten lainnya.
daerah-daerahnya. Kenapa? Karena masyarakat sekarang ini loh mengunjukkan diri. Ini loh rakyat bisa berbuat seperti ini kan begitu. Tuh, rakyat sekarang nggak main-main. Saya bisa tanpa adanya mekanisme administrasi dan sebagainya. Rakyat sekarang ini adalah sebagai bosnya kan. Karena dia memilih merasa jadi bosnya. Jadi kalau rakyat masyarakat jadi seperti itu kan terjadi. Bukan hanya di Pati, tapi nanti mengarah ke daerah-daerahnya. Efek dominonya seperti itu. Baik, kalau tadi sempat kita menyaksikan bersama begitu tayangan di layar kaca begitu bahwa saya tadi sempat ada demonstrasi dan juga masyarakat juga sangat geram sekali dengan melemparkan botol minuman kepada bupatinya sendiri begitu. Tanggapan Anda, kira-kira gaya komunikasi politik seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh bupati dalam hal itu, dalam respon permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat sendiri? Ya, saya nggak nyalakan satu persatu ya. Memang di dalam Pancasila ya itu sudah diatur dalam sila keempat kok. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi ada perwakilan sebetulnya. Itu bagus. Kalau ini rakyat semua berkumpul, ini menjadi chaosnya. Bahaya nih chaos itu. Ini menjadi chaos ke-98. Nantinya akan terjadi loh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang nggak kita pikirkan seperti itu. Kalau ini nanti akan rakyat ditekan dengan adanya pajak-pajak dan sebagainya, ini berbahaya. Ini harus memang antisipasi dari khususnya dari pemerintah pusat, hati-hati. Dikarenakan kita itu bukan negara seperti dulu. Kalau perwakilan, sekarang kan enggak. Milih langsung rakyat berbuat. Kenapa? Karena dia memberikan kuasa sepenuhnya pada pimpinannya. Lah, kuasanya ini dicabut dengan cara seperti demo yang di Pati itu. Baik. Maksudnya menjabut kuasa. Kuasa mencoblos itu. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Bowo. Senang bisa berbincang dengan Anda pada kesempatan kali ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat dan bisa memberikan penerangan murni begitu kepada publik dan kepada masyarakat secara langsung terkait mengenai kasus dari Bupati Pati ini Sudewo. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Pak Bowo. Amin. Baik pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini.